Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihati qiraatil awrad. Wa amma surutu sihati fanniyat wa hiya qasdu fanniyatul intisari ruknun bi an yaqsida dzikral wirdil lazim al muayyani bi waqtihi sabahan wa masaan. Fa in dzakarahu bila hiya batalah. Syarat sah dalam membaca wirid. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Syarat sah dalam membaca wirid. Adapun syarat sah dalam membaca wirid itu yang pertama itu harus ada niat. Niat itu apa? Ada sesuatu tergelitik di hati untuk melakukan sesuatu atau menuju sesuatu. Al-qasdu yaitu tujuan, menuju sesuatu. Nah, jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i dikatakan niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menghendaki atau menuju sesuatu besertaan dengan mengerjakannya. Nah, ini kaidah am secara umum dalam masalah niat. Nah, cuma ini ada beberapa hal yang kada sama gitu lah. Nah, jadi kayak sholat dalam mazhab Syafi'i kita harus bersertaan bertakbir itu dengan niat. Nah, bersertaan dengan niat Allahu Akbar, ketika takbir kita niat sholat. Nah, tapi kalau puasa ada puasa kita harus sebelumnya niat. Nah, jadi kaidah yang qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi itu kada berlaku dalam niat puasa gitu. Kada berlaku dalam niat puasa. Nah, jadi pertama itu niat kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah rukun. Nah, jadi lillahi ta'ala itu harus disuarakan di dalam hati sejak membaca wirid. Nah, lillahi ta'ala, minimal lillahi ta'ala, hendak tingginya lagi, hendak lebih panjang itu kan niat menjunjung tinggi perintah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, imtisal awamir, itu panjangnya seperti niat-niat di dalam maqasid sebelum baca niat itu. Nah, cuma ringkasnya itu harus ada kalimat lillahi ta'ala, minimal lillahi ta'ala. Nah, kemudian dia pulang ada mengatakan mengqasad membaca wirid lazim yang ditentukan baik pagi ataupun sore. Nah, jika tidak maka niatnya itu tidak sah, batal. Nah, jadi kita minimal itu di dalam hati. Kalau bahasa orang Banjar ya, kalau sah jaku aja orang Banjar. Nah, sah jaku itu asalnya maksudnya bahasa ini tuh setengah jaku gitu. Sah jaku itu bahasa orang Bali, kalau bahasa orang ini setengah jaku, artinya dengan kesadaran. Atau aku berniat untuk membaca wirid lazim pagi, atau membaca wirid lazim sore. Nah, sejak aku membaca wirid lazim pagi karena Allah Ta'ala, atau membaca wirid lazim sore karena Allah Ta'ala, itu minimal. Nah, tapi kalau kada ditentukan, sejak aku membaca wirid lazim paginya kada ditentukan, sorenya kada ditentukan, nah itu kada sah. Atau tertinggal lillahi ta'alanya kada sah juga. Nah, itu seperti itu. Ataupun wazifah sama aja aku baca wirid lazim saja aku membaca wazifah menandak lebih sempurna itu lah saja aku baca wirid lazim pagi dalam thariqah ijani karena Allah Ta'ala. Saja aku baca wirid lazim sore dalam thariqah ijani karena Allah Ta'ala. Saja aku baca wazifah dalam thariqah ijani karena Allah Ta'ala. Dan aku baca hayalalah dalam thariqah ijani karena Allah Ta'ala. Nah, jadi harus ditentukan, kada bisa paginya kada disambat, sorenya kada disambat, atau wazifahnya kada disambat, atau hayalalahnya kada disambat. Sebelum masuk wirid itu disambat sudah. Wa in taqaddamat bikasirin kadzalika wa yasirin ajza'at. Maka qaraba syai'u
ma qaraba syai'a yu'ta hukmuhu wa in ta'akhkharat an mahallihi alladhi wa inda iradatil iftitahi awalil arkani fala ijza'a. Nah, jadi jika dia berniat tadi berdahulu dalam waktu yang lama, nah itu kada sah juga. Misal apa dalam waktu yang lama nih turun misalnya dari rumah berniat wazifah sudah rawa, hanya turun rumah misalnya, nah itu kan terlalu lawas. Atau misalnya kita habis sembahyang berniat nih, tapi kita baca Fatihah, ayat kursi, tasbih 3 berniat sudah habis sembahyang ini baca wirid lazim pagi misalnya rawa. Nah jadi yang khawatir kayak Pak, nah apabila terdahulu tapi kita lawas. Nah, jadi sedikit sebelum wirid itu kita hentikan dulu apa kita berdiam sejenak berniat sebelum wirid. Nah itu mencukupi. Kenapa? Karena sesuatu yang mendekati itu diberikan dianggap atau sama dengan sesuatu yang terjadi. Tahu mau diberikan dengan hukumnya. Artinya apa? Sama punya. Walaupun berdahulu tapi dianggap bersamaan juga. Nah jadi seperti itu berniatnya. Kita berdahulu kada kayak sholat tuh, kada pas baca Fatihah, kada pas baca rukun, kada pas baca istighfar, tapi berdahulu sedikit. Tetapi apabila niat tadi terlambat dari tempatnya, yang mana tempatnya tersebut ketika hendak memulai awal rukun, maka itu tidak cukup. Mulai istighfar sudah astagfirullah hanya berniat al-hawa. Nah jadi niatnya ini paling lambat ketika sebelum memulai rukun. Nah rukun itu istighfar ataupun istighfar wazifah ataupun sebelum la ilaha illallah yang pertama ketika hailalah. Nah jadi ada dua cara meletakkan niat itu. Ada sebelum baca Fatihah, saja aku baca wirid lazim pagi karena Allah Ta'ala, saja aku baca wirid lazim pagi dalam tarekat Tijani karena Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu nyanyi astagfirullah. Ada juga yang Fatihah dulu, habis Fatihah sejenak, nah hanya membaca istighfar. Nah diam sejenak tadi itu inya berniat dia. Dan aku baca wirid lazim pagi karena Allah Ta'ala. Nah itu juga wazifah. Itu bisa berniat sebelum membaca Fatihah. Saja aku baca wazifah dalam tarekat Tijani karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah langsung astagfirullahaladzim dari Allah. Nah itu biasanya para syurafa itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Waladhdallin amin astagfirullahalazim. Nah itu langsung karena apa? Niatnya sebelum Fatihah. Nah tapi kalau Buya itu sidin habis Fatihah diam dulu sidin. Jadi sidin meletakkan niat sebelum masuk istighfar. Nah jadi Fatihah itu belum niat begitu. Waladhdallin amin. Diam dulu biasanya Buya. Nah hanya habis berdiam sidin berniat hanya astagfirullahalazim kata dia. Nah jadi kalau ada misalnya pertemuan yang berbeda pada kita, yang pada orang ada berniat, bisa jadi orang berniatnya sebelum membaca Fatihah. Adik kita berniat setelah membaca Fatihah sebelum memasuki rukun. Nah tapi kalau sudah mulai masuk rukun, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astagfirullahalazim alladzi baru berniat tadi. Nah dia main dulu, niat dulu di hati, hanya mulai pulang. Jadi yang sudah dibaca 2-3 itu jangan dihitung. Misalnya 2 atau 3 kali sudah membaca istighfar, jangan dihitung tuh, stop dulu. Nah jadi karena batas paling lambat itu sebelum memasuki rukun. Tapi kada boleh juga terdahulunya terlalu lawas.
Ya minimal tadahulu itu sebelum Fatihah gede. Wa inna wa inna wa mutlaqal wirdi wa lam yu'ayyin sabahan wala masa'an bi an kana dahilan jumlatan fala ijazah wa kadza inna wa mutlaqad dzikri wa lam yastahdir luzuman wala ghairahu fa in qalabat bi wasfil wirdi ma'a itmamil arkani ajzaa. Nah jadi jika dia yang berwirid tadi, orang yang berwirid tadi berniat mutlak berwirid saja aku baca wirid lazim, tapi nya kada menentukan wirid lazim pagi kah atau lazim sore kah. Misalnya dia secara keseluruhan itu lalai gitu, nah hal apa aja orang hayal, hayal aja orang tahu, maka itu kada cukup. Jadi karena itu harus ada lazim pagi, lazim sore. Ada cukupnya kalau nya kada berniat, kada menentukan dalam niatnya tuh lazim pagi, lazim sore. Aja kita juga sembahyang zuhur tuh, ada berniat zuhur, saja aku sembahyang pada dia. Itu harus kita katakan saja aku sembahyang zuhur, saja aku sembahyang asar, saja aku sembahyang maghrib. Karena kalau kita melihat kita harus sembahyang aja. Demikian pula tidak sah, tidak mencukupi jika dia berniat mutlak berzikir, saja aku berzikir. Karena harus ditentukan zikir apa. Kadanya katakan wiridnya tadi, atau saja aku berzikir, saja aku wirid, kadanya menghadirkan wirid lazim atau yang lainnya. Nah jadi saja aku berwirid atau berzikir lazim, saja aku berwirid lazim, saja aku berwirid wazifah, saja aku berwirid hailalah. Nah, tidak Tuhan. Karena kawan niat aja saja aku berwirid atau saja aku berzikir karena Allah Ta'ala, saja aku berzikir pagi. Nah kawan, saja aku berzikir pagi atau saja aku berzikir sore. Nah, jadi saja aku berzikir atau berwirid lazim pagi karena Allah, saja aku berzikir atau berwirid lazim sore karena Allah, saja aku berzikir atau berwirid wazifah karena Allah Ta'ala. Hanya seperti itu. Harus ditentukan yang lazim atau ada. Nah jika dia di pertengahan wirid itu tidak sadar tapi sempurna pun, maka itu mencukupi. Tetapi harus ditambal dengan jawharatul kamal. Wa in rafadha ya'talaha fihi batala la ba'dahu. Nah jika dia batalkan padanya, maka itu batal pada itu juga, tidak setelahnya. Nah ini misalnya orang hayal tadi, di pertengahan terguling, nah, tetapi bilangan itu tetap sempurna. Artinya istighfar tetap 100, sholawat tetap 100, zikir tetap 100, kadang kurang nih. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya sah wiridnya. Nah cuma dianjurkan untuk membaca jawharatul kamal 3 kali. Kenapa? Karena dia tadi lalai dengan menambah jawharatul kamal, dengan menambah jawharatul kamal 3 kali itu tertutupi kelalaiannya tadi itu. Yang terguling atau yang misalnya kalau sadar ahwal misalnya lah. Nah cuma syaratnya itu bilangannya kata kacau. Syaratnya bilangannya kata kacau. Tapi kalau bilangannya kacau, terguling kita tahu lagi dah. Nah, apalagi terkubur misalnya. Nah ini dikategorikan guringnya tuh guring yang berat. Nah tapi ketika misalnya di pertengahan, ini hendak membatalkan perasaan nggak sadar tadi tuh petalakannya misalnya, nah maka wiridnya tadi batal. Karena kayak sholat juga, orang untuk berniat membatalkan sholat batal. Misalnya nih orang berniat, nah di sholat tuh hari buruk, nah lu misalnya niat misalnya lah ini menhujannya hujan, awan batal aja. Anak muti kita pasang batal dah, biar ada hujan. Karena kalau mau kait, karena kalau dikaitkan gitu.
Biar kalinya kalau jadi hujan tetap batal sholatnya. Karena selama sholat itu kada boleh ada perasaan anak membatalkan gitu nah. Itu boleh kada boleh juga perasaan anak membatalkan tuh lah. Nah, misalnya bila datang ini aku batalkan dia bila tidak kawan. Jadi kita kadang boleh niat untuk membatalkan karena bila kita membatalkan niatnya ada maka menjadi batal juga bila itu. Nah itu syarat pertama. Nah ini penting banget mirip nih karena banyak lapas gitu kan. Kalau niat niat ini penting banget karena banyak melapas niat ini. Nah bagi yang kada paham lalu berwirid aja. Tapi kan disebutkan lazim pagi, lazim sore karena Allah Ta'ala yang kada membuat. Nah lalu akhirnya apa? Wiridnya itu kada sempurna lagi. Nah kada mencukupi Gawiyah gitu nah. Nah karena tarekat ini perlu taklim supaya bujur untuk Pak. Kalau kada ada taklimnya kayak anak bujur. Tarekatnya kayak apa gitu anak bujur. Kemudian yang kedua, Wasani taharatul hadasi asghar wa akbar bima'in mutlaqin kal wudu'i wal ghusli in amkana fil waqti wa illa tayammama kama taqaddama. Yang kedua, harus suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Yang mana menyucikannya tadi itu dengan air mutlak seperti berwudu dan mandi jika memungkinkan pada waktu itu. Jika tidak, maka dia bertayamum sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Nah, jadi bibir itu harus suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Karena bisa kalau pemilik itu, misalnya kita kada ingat bahwasanya kita sudah batal lalu pemilik, nah maka hukum miliknya itu kada sah. Dan ini kata kawa kada ingat. Nah, kata kawa kada ingat bang ya kata kawa karena ini syarat sah. Ya sudah kayak sembahyang maksudnya kada ingat orang wudu ya kada kawa. Harus tetapnya wudu. Harus diulang lagi sembahyangnya. Terus Wala yukhriju yadahu an mukhtarihi fa in taqrahu bila taharatin batala as-salati kanisyanihil janabah wa tawadda'a aw tayammama bi niyatil asghar wa dzakara fa innahu la yujzi'uhu wa yaqdihi. Jadi jika dia memungkinkan mandi ketika itu juga bisa mandi, tapi jika dia tidak memungkinkan maka dia bertayamum dan tidak dianjurkan dia mengeluarkan wiridnya daripada waktu ikhtiarnya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita tuh kawa bertayam, kawa mandi, apa kawa kena air, baik itu kawa mandi karena misalnya ada hajat, ada hadas besar, ataupun kita kawa misalnya berwudu karena apa? Karena ada penyakit misalnya tangan ada masalah di anggota wudu nih atau di muha gitu nah, atau di anggota wudu lainnya, nah maka kita bertayamum. Nah seperti itu. Jika kita kadang memungkinkan, nah itu hendaknya kita bertayamum aja. Nah, jangan sampai kita mengeluarkan wirid dari waktu ikhtiarnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kada kawa juga, misalnya berwudu nih, karena ada penyakit atau kada ada baju, nah maka bertayamum aja. Mau berwirid aja pagi itu. Kada usah kita menunggui baju misalnya tapi habis zuhur berwirid, jangan. Nah, kalau kita kada ada baju ya sudah kita berwirid dengan bertayamum. Kemudian jika dia membaca wirid tanpa bersuci maka batal seperti sholat, seperti dia lupa bahwasanya dia telah junub dan dia berwudu, atau dia bertayamum niat hadas, kan hadas kecil
lalu dia berwirid, berzikir, maka tidak mencukupi dan dia harus mengqadanya. Nah jadi orang ini junub, lalunya kalau mandi, wudu aja misalnya, lalu sengaja berwirid, nah ini kada sah wiridnya. Atau nya bertayamum, kan junub tuh kok bertayamum, tapi syaratnya harus niatnya menghilangkan hadas besar kan. Niatnya tadi apa, bukan menghilangkan hadas besar, untuk membolehkan sholat dan yang lainnya, tapi untuk kategori hadas besar. Nah jadi kan tayamumnya tuh untuk menganukan hadas dulu, membolehkan sholat. Nah jadi hadas besar tadi, nah ini yang bertayamum di situ, nah lalu ini sholat. Nah, tapi kalau niatnya sekedar hadas kecil aja enggak. Nah lalu misalnya yang seperti itu tadi junub, nah ini kada sadar lalu berwudu aja, nah, atau bertayamum tapi kada niat menghilangkan junubnya, nah makanya akhirnya apa, kada hawanya sholat ataupun berwirid. Jika ia paksakan, maka sholat dan wiridnya itu kada sah. Bisa terjadi, bisa terjadi kalau kada ingat. Karena pernah ada ikhwan ini kisah nyata ini. Ikhwan ini subuh Jumat imam dilanggar, maka pas sajadah sudah tuntung dari langgar, hanya ingat bahwasanya junub malam Jumat tadi kan. Nah maka belum mandi. Nah itu apa itu? Nah jadi jurut makmumnya saja, maunya udah tahu. Nah imamnya apa? Imamnya langsung mandi. Imamnya mandi sama yang subuh basah. Di kapal lebih bisa. Nah ini seperti itu. Karena hadas kecil aja kada kamu, apalagi hadas besar. Nah, jadi ada yang seperti itu tuh, nah artinya waspada benar. Mungkin benar kada ingat junub tuh, mungkin benar. Walau talat muddatuhu, walau talat muddatuhu kas-shalah wa kadza in taraka lum'atan min a'dha'i taharatihi wa dzakara bihi wa saqata bi adami ma'in wa sahidin fil waqti wa yuntabu qadahu. Walaupun lawas waktunya itu tetap masih belum terpenuhi, seperti sholat juga. Nah, misalnya ada orang ada wudu sholat, atau orang junub sholat, berapa hari ya sudah kejadiannya itu, tetap ini harus mengqadha. Kayak itu juga tetap harus mengqadha wirid. Kada kawa dengan berlalunya hari kewajiban itu menjadi hilang, karena awas seperti itu. Demikian pula apabila jika dia meninggalkan satu bagian kecil daripada anggota yang ia harus sucikan, lalu dia membaca zikir, itu kada sah juga. Nah jadi misalnya ada orang kena cat, nah itu kena cat pleng, kena cat tangannya atau betisnya. Nah kena cat itu tangan atau betisnya, nah otomatis wudunya itu kada sampai banyunya. Nah bila banyunya kada sampai, otomatis apa? Wudunya kada sah. Nah bila wudunya kada sah, otomatis sholatnya kada sah. Kayak itu juga wiridnya kada sah. Nah jadi misalnya nih orang pernah mencek, hari ini mencet misalnya hari Minggu, perasaan nih sudah dibersihi sama minyak gas nih, one cleaner nih ada lagi sudah. Ternyata hari Selasa melihat ada misalnya di ujung jari mana. Nah ini berarti berapa hari ini harusnya qadha nih? Berapa hari itu harusnya qadha? Nah, jadi hari Minggu qadha, Senin qadha. Nah, pokoknya dari terakhir aja mencet itu harusnya qadha. Kayak itu juga mirip, harusnya qadha juga. Makanya hati-hati habis mencet
habis mencet atau apa rumah atau apa. Nah kayak itu juga ada yang pernah bertakwa dulu, kayak hukumnya bepirang. Bepirang inilah dulu secara umum bepirang itu hukumnya kalau selain warna hitam itu boleh. Nah binian pun boleh juga bepirang, tapi asal jangan warna hitam. Cuma dulu pirangnya di sini harus dengan zat yang mana kadang menghalangi banyu. Misalnya punya pacar, nah pacar itu kan dia kadang menghalangi banyu. Orang bawa pacar kepalanya tuh, nah, habis dibasuh bekasnya aja nggak ada, tapi nya kadang mendinding daripada banyu. Ada pun cat gitu, orang berpirang itu kan becet tuh. Nah kalau becet kayak itu dia orang menghalangi banyu ada. Kalau misalnya menghalangi banyu ada boleh. Binian mau ini bapaknya bisa mutingnya dari bonding bisa muting nggak tahu juga mana itu. Mengerti juga bedanya orang. Tahu alatnya beneran muting dari bondingnya. Nah bisanya seperti itu tuh. Lalunya becet dan menghalangi cat tadi. Nah maka hukumnya itu kadakawa mandi junub. Nah lu pernah juga bertakwa itu lawan dulu tukang gunting aja bang, tukang gunting biasa nih. Kalau takutnya masalah pirang tuh malah juga mendinding lah juga. Kalau catnya tuh mah halangi bang ya. Makanya aja anu jangan sebagian aja gitu nah. Jadi baudu masih kawat itu baudu juga. Ini wajib kan pak? Iya lah aja nah juga. Bingung sudah. Mandi wajib kan pak? Ya mandi wajib tak kawat ya. Nah jadi kalau hendak mewarnai rambut juga, misalnya binian litajmil lah untuk misalnya berhias di hadapan lakinya, itu cari zat yang mana kadang mengurangi kadang menegah air daripada sampainya ke banyu. Karena kalau menegah itu ada sah sholatnya. Namun zaman berpacar tuh kada lawas ya, makanya lawas tadi kan ya karena menegah. Cat itu kan kenapa jadi lawas? Karena ada bahan kimia, lalu menghalangi datangnya banyu, makanya lawas. Nah jadi cari seperti itu. Jenggot kan sunat juga dipirangi. Nah bagi orang tua ya, mana itu ada ubannya, harus dipirangi kan rambut gitu. Cuma warnanya selain warna hiram. Nah, kalau warna hiram itu pada diperbolehkan. Karena kalau warna hiram itu ada unsur penipuannya kan. Pada gitu. Padahal sudah Tuhan gitu. Kemudian gugur kewajibannya tadi apabila tidak ada air dan debu dalam waktu bersamaan. Jadi kewajiban mungkin kan yang bersuci loh, kalau ada banyu, kalau ada juga debu. Nah ini kewajibannya itu gugur, tapi dianjurkan untuk mengqadha. Nah cuma misalnya waktunya belum habis kada gugur. Misalnya kita kalau ada banyu, tapi kita ini pasti ada debu belum. Pada kita ini pasti ada debu gitu nah. Kecuali dalam keadaan misalnya kada normal gitu lah. Artinya kada di atas tanah atau bagaimana. Atas banyu misalnya atau di mana kan misalnya kada di debu, tapi kalau normal ini kita pasti ada debu. Andai kata dalam keadaan kada ada banyu dan kada ada debu, nah itu sampai habis waktunya misalnya sampai maghrib. Itu disunatkan mengqadha, kada wajib. Nah terus ini Wasalisu satu auratin mughalazah wa hiya fi haqqir rajul as-sawatani faqat inda qara wa qadara fa in tabayyana awratuhu li ghairihi batala. Dan yang ketiga di antara syarat wirid itu yaitu menutup aurat nang mughallazah, yang dianggap besar auratnya itu. Nah itu dalam laki-laki aurat yang benar-benar harus ditutup ketika wirid itu dua kemaluannya saja.
Nah, jika dia berzikir dan dia mampu menutup aurat, nah itu harus ia tutup dua kemaluan tadi. Nah, jika terlihat dua kemaluan tadi bagi orang lain, nah aurat tadi, maka miliknya itu batal. Wal auratul mukhaffafatu fihi ma baina suratin wa rukbah wa la yu'idu in tabayyana fakhiduhu lakin yu'idu bi zuhurihi anatihi wa ma bainal alyataini. Aurat yang dianggap mukhaffafah, yang ringan bagi laki-laki lah, yaitu yang di antara lutut, di antara pusat dan lututnya, dan dia tidak diperintahkan untuk mengulang wirid jika pahanya terlihat. Nah, jadi aurat yang wajib benar ditutupi oleh laki-laki itu kemaluan dan dua kemaluan yang dibuka dan di belakang. Nah, adapun yang ringan, aurat yang kategori ringan yaitu antara paha dan pusat, antara lutut dan pusat. Nah, jadi kalau misalnya terlihat pahanya bagi orang lain itu kada batal wiridnya. Nah, ini aurat yang dianggap ringan. Nanti bukan dianjurkan lah, ada. Cuma saja kali sengaja terlihat paha bagi orang lain nih, bagi laki-laki itu wiridnya kada batal. Tetapi batal apabila terlihat yang di sekitar kemaluannya. Nah, kemaluan dibukanya. Nah, itu yang mana di sekitar kemaluan yang ditumbuhi oleh bulu. Nah, bila terlihat di sekitar yang ditumbuhi bulu, ya anggap aja lah di areas muka tadi sampai ke ke bijinya sampai ke atas sana, bila terlihat itu batal. Atau terlihat sesuatu di antara dua pantatnya. Nah, kalau dari muka itu insya Allah jarang mah kita. Nah, dua pantat ini bisa terlihat. Nah, bila terlihat sesuatu di antara dua pantat bagi laki-laki itu batal juga wiridnya. Itu harus diulang. Dua pantat itu apa ya? Di sini nah, di belakang ini nah, dua yang ditutupi dua pipi burit ini nah, yang di tengah tuh. Nah, ini banyak bagi orang yang bercelana ketat jeans. Nah, itu terbuka belakangnya. Dan ini sholat pun kada sah. Kalau dalam Syafi'iyah, bahkan antara pusat dan lutut itu untuk sholat lah, itu kategorinya mati, itu kada kalau dia bapak sudah. Sedikit aja terbuka di belakang sini, di antara pusat dan lutut, itu kada sah dalam Syafi'iyah. Dalam Syafi'iyah seperti itu, walaupun kada sampai masih bagian belahan burit itu kada sampai masih, itu sudah kada sah dalam Syafi'iyah. Nah, untuk kategori sholat, nah, makanya penting benar kita itu kalau bercelana yang agak ketat itu harus bajunya tak ke bawah, panjang. Jangan sampai bajunya sudah celananya tuh jeans, bajunya jangkis pulang. Nah, gitu. Pas rokok terbuka, sah. Nah, rokok itu ada sah, terbuka. Sujud terbuka, rokok terbuka, ada sah. Wirid pun ada sah. Kalau kelihatan daripada belahan burit tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini banyak terjadi lawan lakian. Yang mana biasanya sudah paham gitu. Nah, makanya di beberapa masjid itu disediakan itu kan sarung gitu. Tapi kalau misalnya ada orang seperti itu, tetapi hijaunya lebih aman. Kalau dahulu kakak Wadan tuh ada yang pakai menutupi itu pakai jaket, belakang itu jaket jaraknya. Tapi itu wajib ditutup. Karena kalau dia pakai, kalau itu terbuka di Syafi'iyah itu ada sah sholatnya. Walaupun ke sekitar pipi murid, walaupun di atasnya lagi, tapi masih di bawah hitungan pusat. Nah, ini sudah ada sah. Nah,
Nah jadi kalau kelihatan pahanya bagi laki-laki itu kan langsung batal. Cuma segera aja ditutup karena kan ada badan. Terus wa minal ammah as-sawatani wa ma hawlahuma min anatin aw bainal alyataini wa batala inin kasafat. adapun perempuan yang mana budak. Nah ini kan lagi promo ini sudah. Nah jadi aurat perempuan budak itu berbeda. Kita kategorinya dipilih dengan perempuan merdeka. Nah perempuan budak itu dua kemaluannya dan sekitarnya daripada tanah daripada yang sekitar bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan atau di antara dua pantatnya dan batal jika terbuka. Nah, jadi kalau misalnya terbuka perempuan yang budak tadi batal kayak lakian juga. Mukhaffafatuha ma baina surratin wa rukbatin wa tu'idu in tabayyana fakhiduha bi khilafir rajul. Nah, adapun yang ringan di antara aurat perempuan budak tadi yang di antara pusat dan lutut, tetapi dia disuruh untuk mengulangi wirid jika terlihat pahanya berbeda dengan laki-laki. Nah, jadi perempuan budak tadi kalau terlihat paha ini tetap harus disuruh mengulang. Kalau laki-laki kadar gitu tadi. Terus Wa minal hurrah ma baina surratin wa rukbatin. Mata betulu bingkisabi sayyidin minha li ghairiha. nah ada pun perempuan yang merdeka, nah auratnya dalam wirid lah itu antara pusat dan lutut. Maka batal dengan terbuka salah satu sesuatu daripada pusat dan lutut apabila jika dilihat orang lain. Nah jadi misalnya terbuka antara pusat dan lutut, nah itu langsung batal kalau perempuan. Berbeda dengan laki-laki tadi, perempuan merdeka adalah Wa mukhaffafatuha jami'u badaniha al-baqi ma'adal wajha wal kaffaini wa tu'idu nadban inin kasafat. Sedangkan kategori aurat yang kecil bagi perempuan yang merdeka itu seluruh badannya yang tersisa daripada selain antara pusat dan lutut tadi. Nah selain daripada muka dan dua telapak tangan. Dan dia disuruh mengulangi, dianjurkan jika terbuka. Nah jadi gini, ulun jelaskan perempuan merdeka kalau dalam Syafi'iyah sholat itu kan yang wajibnya tutup selain muka dan dua telapak tangan. Nah jadi perempuan itu selain muka dan dua telapak tangan itu wajib ditutup dalam sholat. Nah itu kalau sedikit pun terbuka tuh, bila terbuka itu batal. Nah makanya penting banget mukena itu yang mana harus panjang tangannya, yang mana jangan sampai tersingkai gitu nah. Bila mengangkat tangan lalu tersingkai makanya nah. Tersingkai ini batal perempuan tuh sholatnya. Jadinya harus kayak ini, nah harus seperti ini. Makanya harus rapat anunya tuh nah apa tangannya tuh nah kalau bisa lebar. Karena kalau mukenanya tuh terbuka seperti ini, nah lalu kita yang kayak ini terbuka maka batal. Karena yang dibolehkan itu terbuka itu hanya dua telapak tangan. Nah ini enggak sini nah, ini harus tutupi nih. Nah jadi hati-hati memilih mukena di perempuan. Sama aja juga wajah. Nah jadi di bawah wajah ditutup, makanya harus sampai dagu menutup. Nah, jadi sampai telinga, sampai dagu. Nah, jadi untuk aman tuh dagu pun ditutup gitu. Jangan sampai terbuka kelihatan di sebuah dagu itu sudah lain wajah. Dan itu pada sahnya sholatnya bagi perempuan. Nah cuma untuk wirid, nah, bila di atas, bila selain daripada di antara pusat dan lutut dan selain daripada wajah dan telapak tangan, bila terbuka, misalnya betisnya terbuka perempuan pas berwirid, itu kada batal wiridnya. Misal pas tahatan muzipah misalnya nih, malih betis lalu terbuka misalnya,
Kalau perempuan kan pas sholat tak buka betis betul. Nah tapi kalau memilih tak buka betis tidak betul. Tapi kalau anak mengulang maka itu hukumnya sunat. Nah, paham lah? Ya tenang gitu. Nah, jadi yang paling bahaya itu pas misalnya memindah betis wazifah. Nah, mindah betis pas wazifah itu kalau di kitab-kitab tijani, yang paling abdul itu duduknya iftirash. Sedikit kalau kita putar bendera. Dan ini salah satu pertanyaan ulumnya lawan almarhum Guru Jahri dulu. Iftirash kan dulu tawarruk kan. Karena di kitab-kitab kita tulis iftirash, bahkan jarang dulu hampir gak ada soal lagi menemui yang tawarruk. Tawarruk tuh nang duduk kayak ayat akhir. Jadi abdul tuh duduk antara dua sujud sebenarnya. Nah cuma tawarruk ini itu bisa bagi orang nang berat. Nah, artinya kalau mampu unsur sakit batis ya, atau misalnya terlalu lama waktunya mengolahnya sakit batis, nah itu bisa dengan tawarruk. Nah cuma kalau awak itu misalnya ringan aja, batis itu kalau ada masalah, misalnya dengan iftirash, dengan duduk antara dua sujud itu bagus duduk antara dua sujud. Jadi seperti itu. Nah jadi kita kalau kawak tuh ya kan kayak ini, kenapa jadi kita tuh disuruh memindah pas kali ketujuh tuh karena di situ menunjukkan kita penghormatan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu ketika kita memindah posisi batis kita menunjukkan duduk seorang hamba. Nah, jadi duduk seorang hamba dengan tuannya itu kayak apa? Itu duduk iftirash sebujurnya tuh. Itu lihat di film-film Cina loh, di film-film yang Majapahit tuh, kan ada Pancasila, kalau ada Pancasila, ya ada peneraja tuh, bubuhan nang hamba-hamba sahaya gitu berarti. Kenapa? Karena bila ia duduk iftirash itu, bila raja itu bahagia apa, nyaman berdiri. Nah kan gitu. Sedikit daun gusti ya, itu film-film itu loh. Ininya duduknya iftirash. Jadi bila raja menyuruh apa, kamu langsung berdiri, kalau bersilah kau apa. Nah, makanya film-film itu diperhatikan. Ulun melihat film itu ilmu ulun jadi film-film hari itu malam. Bila misalnya tamu, bila hamba yang itu ini pasti berduduk dan duduk iftirash. Nah tapi kalau tamu duduk nang iftirash tuh ujar rajanya silahkan. Artinya silahkan bersila. Karena ini lain hamba. Nah kita ini kan anak menunjukkan kita ini hamba. Kita ini hambanya Allah dan kita ini khadimnya Rasulullah. Jadi kita duduk tuh kayak seorang hamba. Ketika sedang datang di kali ketujuh. Nah duduk seorang hamba tuh langsung bujurnya tuh iftirash. Nah teman bikin nang awak ganal pakai ulun dia. Kalau asal bisa tahan. Atau ada urusan urat misalnya iftirash kalau asal tidak tahan. Nah, lalu kau aja dengan tawarruk, yang penting kita ubah posisi duduk tuh. Nah itu seperti itu sebenarnya. Cuma orang kawami ya rahmat misalnya kawai iftirash nama saya. Oh kurus dia masih bisa berat kerja iftirash. Yang ada tuh. Pak lebih apa itu pernah tanyakan lawan Guru Jahri almarhum. Belum pernah 2 kali lah lawan sidin itu nang sebelum sidin jaring nang takun bujur-bujur berbagai macam permasalahan, baik itu di dalam tarekat atau di luar tarekat. Tapi sidin masya Allah di situ menunjukkan, ulun ada yang membawa kitab waktu itu, menunjukkan sidin itu orangnya kada sembarangan. Ada berbagai hal yang kada sidin pahami, takut membuya gini sih, aku dan sih, ngaku ini sidinnya, kita aku buyaan, jadi sidin buyaan sore ini sih, kada anu izin aku, kada menguasai ini. Nah, terus jujur sidin kan artinya kada sembarangan tuh almarhum tuh. Nah, termasuk kalau lu tanyakan tuh iftirash itu, karena di kita punya iftirash. Nah cuma ulun melihat kenapa di kita ini banyak tawarruk. Nah tawarruk tuh mungkin karena mengikuti buya. Nah sebenarnya mengikuti buya itu sidin uzur gitu. Buya kan uzur sidin awak kenal juga gitu. Kata kawas ini iftirash lawas. Cuma kalau di kitab abdulnya itu iftirash.
Jadi nang kau iftiras, nang kada mazur, bagus iftiras. Terlebih terasa kehambaannya tuh di hadapan Rasulullah. Awal duduk. Mulai yang ketujuh, mulai memindah betis. Atau kan menunjukkan artinya datang orang mulia kita langsung mengubah posisi kita. Nah, artinya posisi kita tuh sudah posisi khadim gitu kan, posisi khadim. Kalau orang nang sila ini kan istilahnya posisi biasa sih gitu kan. Terus. Wa inna siyad dzakiru satral aurah hatta faragha a'ada fil waqti wa in ajaza anhu dzakara uriyanan wa la i'adata fil waqti. Nah, jika seorang nang berzikir ini atau berwirid ini lupa menutup aurat sampai selesai, nah makanya harus mengulang lagi dan kadang keluar waktunya. Nah, jadi jangan sampai menunda-nunda gitu nah, kada ingat gitu nah. Nah, ini termasuk hal yang alih juga. Hal yang alih apabila misalnya ada kita di mana ditapih atau digamis itu rabit yang kada kita sadari. Nah, ulun pernah dulu tak pakai tapih gitu nah, berapa hari gitu nah, 2 hari ya. Asal kalau itu belum terjadi bang lagi di pondok bahari pakai tapih gitu. Kada sadar itu ada rabit tapi itu harus dikotor itu. Asal mau kotor sebenarnya. Hati-hati kita ada gamis lihat bujur ada rabit harus ditutupi di dalamnya. Kalau misalnya kita ada selawar handap aja, misalnya selawar nanggat nang tambahan nih sembahyang misalnya terbuka, ada misalnya di tambahan nih rabit, nah ini harus dikotor. Gitu juga perempuan karena misalnya rabit hati-hati karena harus diulang. Bekas rokok. Nah kalau bekas rokok orang merokok tuh bisa bulat, nah itu sama tuh kelihatan aurat juga. Karena kalau itu bila terbuka itu batal, ada sah. Nah jika nya kada sadar, lalai gitu nah, nya sadar lalu harus nyulang. Tapi jika dia tidak bisa menutup aurat, entah ada pakaiannya atau ada tapi kada apa, misalnya disuruh dokter harus kada boleh misalnya menutup tanpa atau menutup apa gitu. Nah makanya boleh dalam keadaan bertelanjang. Nah dalam keadaan bertelanjang boleh tadinya kada disuruh mengulangi di waktu itu juga. Artinya bila misalnya ada waktu ininya disuruh mengulangi. Itu tergantung bila misalnya mampu jelasnya harus menutup aurat. Nah, bila kada mampu itu tadi bilanya mampu apabila lalu diulangi gitu. Nah jadi hati-hati benar kalau ada rabit, kalau kita pesan aja insya Allah kada mungkin pasti kita hendak menutup aurat, cuman yang bisa kada kita sadari itu pesan akan rabit. Nah tak pakai tapi rabit, misalnya tak pakai gamis rabit, tak pakai bukan rabit, nah lalu kada sah kita, kada sah. Nah cuman perlu buat biar pahami, nang wajib ditutupi ketika sholat itu adalah kalau dalam Syafi'iyah itu kanan, itu bagian atas kanan, kiri muka belakang. Jadi bagian bawah tuh kada wajib ditutup aurat. Nanti ada masalah nah. Jadi misalnya nih orang bertapih, lalu nyoba celana dalam aja, lalu pas sujud kelihatan nih untuk bagian lah ini kelihatan di bawah nih, itu apa? Karena nang wajib punya tutup itu bagian atas kanan kiri muka belakang. Nah beda kebalikannya kalau misalnya ini gober, gamis ini gober, lalunya berjalan dalamnya kada tapi lalu kelihatan misalnya pas dari atas loteng itu kelihatan misalnya nah itu batal. Jadi karena itu ini lebih penting menutup bagian sini nih daripada bagian bawah itu ada apa karena itu ada wajib ditutup. Nah sebenarnya dalam mazhab Syafi'i artinya kalau kelihatan sembahyang atau misalnya di atas loteng yang di bawah melihat misalnya kita kada kada apa-apa. Tapi kalau kebalikannya kita sembahyang di bawah, nah di atas melihat. Nah, misalnya terbuka gober bener apa ngarannya bulu baju nih kerah nih. Nah,
lalu kelihatan sampai ke bawah misalnya kayak baju-baju orang Afrika tuh kan, burnus lebar benar, lalu kada biasanya kada pesan orang celana dalam dia, nah maka hukumnya batal. Nah jadi seperti itu dalam urusan menutup aurat. Ini tahu kan? Dan misalnya waktu kita membaca rajin sore, di pertengahan kan kita membaca sholawat, kita ada ragu-ragu niat. Jadi rasa-rasa rajin pagi misalnya, itu kayak apa atau kita harus mengulang atau apa? Karena ragu-ragu bang. Ragu-ragu bang. Karena ini lain ragu-ragu bilangan lah. Kalau ragu-ragu bilangan kalau diganti dengan istighfar, ditambah dapat istighfar. Nah, tapi kalau ragu-ragunya itu dengan tanda kutip tidak tahu. Rasa cari Masalah niatnya nanti sama sembahyangnya sama. Cuma kategorinya tuh kada jadi kebiasaan lah. Karena kalau kebiasaan tuh biasanya setan yang bermain. Kalau sudah jadi kebiasaan rancak ya sudah kita. Sembahyang itu juga usolli pada subhir apa ini misalnya kita. Lalu pas pertengahan jalan, aku tadi lihat sembahyang subuh ke sembahyang zuhur. Nah, itu kada sah. Harus basah kita. Cuma itu kategorinya kada jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan berarti itu setan. Gue pernah dulu waswis kawan lu. Nah, jadi kawan tuh waswis di pondok tuh. Parak terbit matahari subuh tuh belum bertakbir. Allah. Parak terbit udah. Allahu Akbar aja kami ini. Jadi ya kami. Kalau tutup aja Allah Akbar. Astagfirullah. Jadi kemihan kebakan kan guru bahid rancaknya berjamaah pondok tuh. Cuma bila dihiga guru bahid kada bujur jadinya sembahyang. Jadi apa nih kan kamu dihiga bapak pengasuh kan ada aja kan. Kalau tahu kan jadi higa sih itu pada waswis dah. Bujur jadinya. Nah, dulu nyata tindak si jenis sebenarnya kan nah jadi aneh juga itu setannya tuh rupanya jauh itu nanti pembunuhan itu Pak yang melihatnya itu dia sepada turun ya kan itu dan itu hari-hari kan melihat jam sampai jam 2 dari setengah 1 itu takbir Allah balik hidup orang ini. Nah orang-orang yang kayak gini harus ada terapinya. Jangan dihiraukan lagi seadanya sudah. Itu harus lebih kuat rasa mengharapnya dengan Tuhan bisa Allah Taala maklumi. Udah Allah Akbar. Kamu nggak ada yang ada itu tadi. Tahu kayak ini kayak apa orang itu sudah berbini banyak. Dia mau sampai juga berbini banyak kayak itu sadang kan? Apalagi menjadi guru sih. Melihatnya rahas. Nah jadi jangan sampai gitu bila kebiasaan lawan. Bila misalnya nih kerancakan kita rantak juga kadang-kadang misalnya setan itu bermain bisa di rakaat. Nah, berapa rakaat? Nah itu ada pernah orang menulis di Facebook. Aku jarang rancak masalah rakaat nih. Jujur kada nih, jadi jadinya anak meyakinkan nih kurang kampai aku sembahyangnya berperangkat hilang dia, sekali pas aja kamu ya ada CCTV ya, itu dong, berperangkat hilang yang kadang-kadang setan itu bermain situ masalah, memang kita dianjurkan di PG itu misalnya kita ragu 4 atau 3, kita ambil 3 kan gitu. Kalau takbir tadi kita ragu misalnya juga subuh lah asar kan. Nah, bila rasa ragu itu kali yakin masalah takbir kita ambil usah gitu kan. Itu juga wirid kalau kita ragu cuma ragunya ini ragu nang misalnya dasar normal aja. Amun tiap hari Normal. Misalnya kita itu yang ragu. Kalau tapi kita kuat aja mencerahkan penjara bagi mencari rasa tegak hati itu baca lazim. Kalau pian rasa yakin aja bisa. Tapi kalau misalnya pian ragu gitu 50 rasa ulang aja kan. Kalau menurut misalkan kita ini dalam keadaan
bersih aja ya terhadap apa aja yang tadi kan nggak lalu kita kan beruduk terus sembahyang baca rajin itu tiba-tiba pas sudah tuntung kita merasa ada plester nih sedikit. Nah itu tuh kita ragu-ragu nih apakah sesudah sebelum beruduk atau sesudah beruduk ada dikitnya di plesternya itu kayak apa? Plester itu adalah terakhir menjepahnya mobil. Ya kan kita kan keingat apakah tapi rasa bersih aja Pak sebelum kita kan kita di rumahnya ke jalan. Nah, kadang-kadang jalan rumah bisa beruduk. Kalau tahu apakah plester ini sebelum beruduk atau sesudah beruduk? Karena pian itu ada menjepit plester apa tak? Kenapa? Nah, kalau kalian ada menjepit plester, kalau pian berwudu yakin aja, nggak usah gitu. Adanya kan tetap. Ini kategori ini pian ada jepit plester. Ah. Nah kalau misalnya pian ada misalnya jepit plester itu diambil paling akhirnya pian menjepit plester itu bila itu lebih patokan. Tapi kalau pian rasa ada menjepit plester bisa jadi setelah berwudu ada di jalan. Kecuali pian misalnya sudah memplesteri apa, mempacking apa misalnya, ngirim apa misalnya mempacking. Lalu misalnya habis zuhur mempacking tadi lah, habis zuhur misalnya pas maghrib boleh ada plester, berarti asar itu harus di-cover. Karena itu kategorinya setelah paling akhir gitu. Kayak itu jam mencat tadi, paling akhir menjaga catnya bila. Lagi kalau untuk niat Bang Ustaz, kalau niat itu kalau sepak bola kan bagusnya kita ucapkan saja aku dari. Jadi kalau memang ada seperti di antara kita misalnya dan kitanya membacanya kan biasanya nah itu tahap juga. Nah, misalnya kalimatnya Arab aja cuman dalam arti ini simpuan atau akhwat ini dan tanda kutip itu kada memahami secara keseluruhan maknanya, cuman niatnya dari itu untuk membaca lirik tadi itu tapi sudah diucapkan mau ta'ala gitu wa billahi min sabahi fi tariqati tijari tariqati hamdi syukurulillah ta'ala. Iya kayak gitu lah. Niat itu bukan di mulut, itu satu dulu. Niat usolih pada zuhri itu lain niat. Itu sebenarnya melapaskan niat untuk membantu kau berniat. Nawaitul wusla darafil hadasil akbari fadlan wa ta'ala itu lain niat. Nawaitul wusla li sunnati yaumil jum'ati itu lain niat. Usolih pada asri arba raka'atin makmuman lillahi ta'ala itu lain niat. Niatnya itu pas kita bertakbir. Niatnya itu kita pas misalnya berwudu, nawaitul wudu itu lain niat, ucapan itu niat, tapi ketika kita berwudu di hati itu niat. Nah jadi apa yang diucapkan di mulut itu harus diucapkan di hati. Karena kalau di mulut aja, kecuali kan pas mau ucap di mulut, di hati dulu, di hati, mau ucap juga, kecuali kayak itu tadi. Nah cuma kalau kategori bahasa Arab, ini harus paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab, terawak. Kalau ulun sembahyang zuhur itu kan pernah lagi. Ulun sholat pada zuhri, ulun paham. Sholat pada zuhri, imaman di tanah. Sholat pada zuhri, dan depan lagi orang apa? Saja mau sembahyang pada subuh. Nah itu nggak pernah Habib Abdullah buat nikah paham bahasa Arab di Indonesia lagi. Saja mau sembahyang pada subuh, dua rakaat, maju dan jadi makmum. Kata itu, dia sudah sholat pada zuhri. Apa nak ikam lapasakan, kan paham bahasa Arab sih. Jadi nyaman, lebih cepat, bahasa Arab itu lebih sedikit. Sholat pada subuh. Allahu Akbar, kawannya. Coba amun bahasa Indonesia sahajaku sembahyang pada subuh 2 rakaat menjadi makmum menjadi imam karena Allah ya Allahu Akbar lambat jadinya. Nah itu udah boleh daripada lebih pada 15 rakaat Allahu Akbar udah boleh. Harus kurang pada 15 rakaat minimal 2 rakaat Allahu Akbar. Bila lebih pada 15 rakaat harus diulang. Karena orang gara-gara ini banyak kali gitu nah. Dan itu kita harus biasakan sejauh-sejauh pada subuh 2 rakaat dah. Atau 2 rakaat yang harus dibuatkan. Sejauh-sejauh pada subuh karena Allah Ta'ala sudah. Sejauh-sejauh pada subuh menjadi makmum karena Allah Ta'ala sudah. Karena kalau kita ngalih itu nah lebih pada 14 rakaat batal. Karena ada orang melihat orang karena mungkin asal ngalipah itu niat pun lalu Allah. Jujur kan? Allah.
Karena kenapa jadi gitu lah, bergerak-gerak tangannya. Ada juga Allahu Akbar. Rupanya itu hari itu biar menerupung di kapal menerupung mana-mana kan. Jangan ini Allah. Orang ke telinga leh mempesakan. Takbir itu kan. Kayak gari ya, kalau mereka bersilat tuh berjurus. Kata itu agama tuh yang mana ya? Ya cuma kita paham bahasa Arab, soalnya pada sufi sudah. Nah, itu akrab dan lazim. Sobahi memaham bahasa Arab, nggak ada paham sebenarnya. Karena kan aku masukkan kita, kalau ada paham. Nah, jadi bukan melepaskan niat itu mengatakan di hati, bukan melepaskan di mulut. Nah, melepaskan di mulut ini untuk membantu melepaskan di hati. Nah, itu niat mujur. Karena banyak salah paham bacaannya apa aja. Bacaannya tuh udah penting. Bacaannya tuh ada penting. Orang nih bacaan wudu tuh apa? Nawaitu wudu apa dan itu kan ada penting. Nah penting pas wudu berniat saya aku berwudu fardu kan Allah itu nah penting. Biar nawaitu wudu ada ta'ala pas wudunya kan berniat parah ya sah. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati ini yang paling penting melapasakan. Karena niat tuh mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati bukan di mulut. Nah di mulut itu talaffuz bin niyah dan itu dianjurkan supaya di hati itu nyaman. Dan itu dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i itu kan dianjurkan juga kalau dalam sholat lah. Dalam sholat kita dianjurkan. Nah kalau di dalam mazhab lain, Allahu Akbar, nanti boleh sholat pan. Ada apa? Allahu Akbar. Nah jadi kadang-kadang ada juga nih kita nih berlebihan gitu nanya kan dulu rivalitas antara Muhammadiyah ini luar biasa. Muhammadiyahnya udah mau yo, Allahu Akbar Muhammadiyah. Lalu NU ini usolli pada zuhri, usolli pada maghribi. Sampai dulu ada ceramah bila Allahu Akbar yang itu harus sunnah. Tapi bila usolli pada maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala, nah itu harus sunnah wal jamaahnya. Di mana kayak ini berada? Itu diulah-ulah aja karena terlalu sengit rivalitas NU dan Muhammadiyah bahari itu kan. Kayak apa? Sama aja kita terlalu Muhammadiyahnya banget juga kadang-kadang. Ada nak apa mengangkat tangannya berdoa tuh. Atau Muhammadiyah bahari itu di mana juga. Wah ini tersisa tinggal urusan hisab aja lagi. Hisab kan ya itu aja lagi alhamdulillah. Selainnya sudah damai dah. Nah ini jadi apa lagi dah. Namun bahari luar biasa. Nah terlalu gitu kan. Jadi talafuz biniyah itu bukan suatu kewajiban gitu. Bahkan dulu belajar fikih itu gunanya untuk memudahkan di sini. Jadi guru tuh tuh melajari. Kalau misalnya buah nikam bisa mengalihi buah nikam, malah kadang memudahkan buah nikam di sini. Misalnya nih orangnya kayak kawan dulu tadi sudah was-was berdahulu. Salingnya sudah gitu aja was-was sudah hanya melepaskannya sudah was-was kan rusak di sini. Yang dulu itu dia sih tidak memudahkan jadinya saling apa sore itu ditaruh sudah. Nah ini kan rusak sih bila memudahkan baca karena tujuan kenapa harus dilepaskan itu untuk memudahkan. Nah kalau masalah ini ya kan nawaitu anak rawih dan lazim itu kan seperti itu dibaca di Jawa dibaca itu kan dari Masyraq wan Jazair sebenarnya wan Jazair dibaca itu. Nah kalau buat Maroko ada buat Maroko itu ada di Zawiyah ada nawaitu anak rawih yang tahu ta'abud dan takor ada langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah Buya itu jadi dua periode. Pertama-tama kan sini mengambil dari Syekh Badri Masyuki. Nah Sidin kayak itu juga melajari. Nah tapi setelah Sidin bertemu si Idris dan di Maroko sih mau mati di Maroko. Ada lagi sebenarnya ada Buya ada dalam tahu itu anak itu ada langsung ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena itu tambahan. Nah di Maroko ada dipakai itu. Cuma kalau anak memakai itu punya boleh-boleh aja juga sebenarnya gitu. Nah kalau di Jawa masih memakai itu lihat nama itu
itu ta'abudan wa taqarrub qira'ati wirdi sabahi atau masa atau di qira'ati wirdi wazifah atau di haylalah di tariqah tijariyah misalnya muamil macam-macam. Nah, itu dilepaskan di Jawa. Kalau dia sih tidak ada menganjurkan karena kita empat di Maroko di sini. Karena di Maroko ini amalu ahli Madinah diumpamakan itu kan seperti amalan orang-orang Madinah sepeninggal Rasulullah itu juga itu kan amalan Sayyidun Nasih sepeninggal Sayyidun Nasih ya. Insya Allah kada jauh juga gitu nah. Jadi diumpatin dia tuh lebih mengumpatin di Maroko sendiri gitu. Tidak usah begini. Cuma ada salahnya Pak menanak namanya Jazair sama kayak di Jazair itu nah Silisi kan sedikit itu juga habis haylalah aja sebelum haylalah itu ada dua cara ada kita kan Fatihah wazifah langsung subhana rabbika kan gitu loh. Nah, apa Fatihah sholat Fatih langsung subhana rabbika langsung haylalah kan gitu. Nah kalau bubuhan Jazair Fatihah Astagfirullahaladzim Al-Azimul Qayyum 3 kali sholat Fatih sekali hanya buatnya haylalah. Tapi kalau buat Maroko Fatihah sholat Fatih langsung haylalah. Itu beda di situ ada. Nah cuma tuh kan masalah. Ada permasalahannya. Anak empat teman salah kita. Cuma kalau dia sih memilih yang sama di Maroko. Ada lagi. Kalau bagi imam atau apa tuh perlu lah apa namanya kita tuh berjamaah atau apa misalnya wazifah tuh di itu ada dilarangnya tuntunannya tuh Talafus maksudnya membaca di niatnya tuh misalnya berjamaah gitu misalnya berarti langsung aja karena itu tadi sebenarnya kan untuk menertibkan aja kadang kayak sholat jamaah juga kata Tuhan nana wirid maksudnya dalam artian sakralnya tuh kada sama gitu nah. Misalnya nih lah kada dapat ketentuannya dalam misalnya nih imam batal imam wazifah nih batal adalah ketentuannya dalam fikih tarekat saikong harus menghentikan gitu. Kalau di dalam sholat kan harus ada saikong maju. Nah, kalau di dalam itu lebih sebenarnya lebih ringan jadi imamnya tuh karena untuk memandu aja lebih tepatnya itu memandu aja cuma kadang menentukan ini sah kadangnya makmum nih masing-masing. Nah, artinya kalau ini misalnya hendak batal ya ini batal sholat nah kadang harus menghentikan imam tuh nah cuma ini menentukan bilangan tadinya menjagakan bilangan paling utama tuh kan jangan sampai lalau gitu nah terus supaya tugas imam dalam musibah dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau sholat nah itu berbeda sahnya makmum itu tergantung sahnya imam juga. Kalau imam itu misalnya di batisnya ada yang cacat nah maka makmum sah juga jadi seperti itu. Kalau kita misalkan masbuk misalnya kita datang apakah kita membaca niat dan Fatihah baru mengikuti imam atau kita baca niat langsung mengikuti imam? Itu ada yang mengatakan yang penting niat dulu lah niat tuh harus dibaca di dalam hati. Nah ada yang mengatakan langsung mengikuti imam setelah selesai ya hanya baca Fatihah itu selesai sudah hanya kita baca rukun misal biar datang imam baca surat Fatih biar berniat langsung baca imam. Nah selesai imam sholatan tu'arif nabiyya hanya biar baca Fatihah hanya istighfar nah itu. Tapi ada juga yang menyuruh baca Fatihah dulu nanti udah pendapat nah dia suruh berniat suruh baca Fatihah hanya baca imam nah itu pendapat gitu. Itu ada masalah pakai imam masalah aja bisa Al-Fatihah. Alhamdulillah.